Oke, halo halo, halo halo, halo teman-teman semua. Selamat malam. Balik lagi di webinar Accelerate pada hari Selasa 19 Desember 2023. Kita akan melaksanakan webinar selama kurang lebih 90 menit ke depan ya teman-teman ya. Kembali bersama saya Putra Gemanusa selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini. Oke teman-teman, setelah kemarin-kemarin kita sudah melewati rangkaian webinar dengan topik yang macam-macam ya teman-teman ya. Nah kali ini kita akan mengangkat tema tentang AI lagi nih teman-teman. Tapi sekarang spesifik kepada career preparation di dunia AI untuk teman-teman yang non-IT background. Itu jadi buat kalian-kalian nih teman-teman mahasiswa yang memang backgroundnya bukan IT, jangan khawatir. Teman-teman masih bisa berkarir di dunia AI gitu. Kali ini topik yang akan dipaparkan akan dibantu oleh pembicara kita pada malam hari ini. Ada Mas Christian Jonathan. Halo Mas Christian Jonathan. Halo, malam Mas Putra. Halo semua. Oke, malam. Nah, sudah hadir bersama kita Mas Christian Jonathan yang akan memaparkan bagaimana sih kita mempersiapkan diri kita untuk berkarir di dunia AI, khususnya buat teman-teman yang non-IT background. Nah, untuk informasi teman-teman juga, di flyer sudah terlihat juga bahwa acara kami ini, webinar ini, sudah didukung oleh beberapa kampus di seluruh Indonesia. Karena apa? Karena memang kebetulan Celerets ini bersama TRI sudah menjadi mitra resmi dari kampus Merdeka di batch 6 semester besok. Nah, AI ini salah satu program yang kita jalankan, yang akan kita jalankan di semester besok. Jadi teman-teman bagi yang berminat nih, bagi yang mahasiswa semester 4 ataupun semester 6 di semester besok, dan tertarik nih untuk mengikuti program AI kami, silahkan daftar, masih ada waktunya sampai dengan tanggal 22 Desember 2023. Oke, mungkin sebelum kita mulai, kita sedikit perkenalan dulu nih dengan pembicara kita pada malam hari ini. Ada Kak Christian, halo Kak. Halo, halo. Oke, Kak Christian, aku mau tanya-tanya sedikit dong Kak nih ya. Kak Christian ini sesuai di judul itu Lead Facilitator of Tera AI. Jadi Tera AI itu apa sih Kak? Oke, Sekilas Terai aja AI. Kak, Oke, gambarannya. Terai itu sekarang itu perusahaan Singapura sebenarnya. Jadi kita tadinya bergerak di pengembangan teknologi AI ya untuk solusi ke migas atau perusahaan. Cuman memang akhir-akhir ini kita membangun tools untuk membantu teman-teman yang non IT supaya bisa membangun solusi AI untuk di industri sih. Jadi kita di sana kebanyakan. Wah, keren banget, keren banget, keren. Berarti ini terbuka buat semua background ya berarti ya Kak ya. Untuk non IT pun sangat sangat bisa untuk apa namanya Iya. jalan AI ini nih. Target utama Gitu. kita memang untuk AI for non-programmer, jadi kita fokusnya di Oh situ. iya 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 iya. Iya. Oke oke, siap siap. Kalau kesibukan Mas Christian ini sekarang apa, Mas? Oke, ya berhubung sekarang akhir tahun ya, jadi mungkin untuk teman-teman Mm-mm. semua mungkin akhir tahun semoga bisa liburan dengan tenang. Tapi kalau kita sebagai manajer atau yang apa ya jadi tim leadernya itu biasanya kita harus planning buat 2024. Jadi kita sibuknya itu sih. Oh, Sama ada teman-teman juga sama teman-teman AI for Impact juga kita bikin ada project-project pribadi lah buat bikin app ChatGPT buat terutama buat teman-teman semua yang lagi kesulitan buat bikin skripsi di kampus. Jadi teman-teman oke, mantap mantap. kita bikin juga. Nanti bisa kalau Iya tertarik iya. bisa di-share ya. Oke oke, berarti cukup sibuk nih kelihatannya. Makasih banget nih Kak Christian yang sudah menyempatkan waktunya di antara kesibukan-kesibukannya. Tadi Oh iya, sedang membuat planning buat tahun 2024 gitu ya, dan juga mendevelop beberapa produk gitu ya Kak. betul betul. Oke deh, oke. Siap, mungkin kita akan sapa-sapa dulu nih audiens kita yang bergabung pada malam hari ini. Halo semuanya, boleh dong tulis di kolom chat teman-teman ini eh, backgroundnya apa ya? Kalau kita ngomongin background ya, background teman-teman apa? Background di sini maksudnya teman-teman kalau yang masih kuliah jurusannya apa? Boleh dong ditulis di kolom chat teman-teman, biar kita bisa analisa sedikit nih. Kira-kira yang tergabung di sini tuh
Apakah kebanyakan yang IT ataukah non IT malah? Boleh teman-teman tulis di kolom chat. Wah, peternakan, keren, keren, keren. Pendidikan bahasa Inggris, non IT, psikologi, wah banyak banget nih, Mas Christian nih. Ada juga yang dari IT, sistem informasi, teknik informatika, psikologi, ahli gizi, pendidikan matematika, manajemen, wah banyak banget nih. Wah, kebidanan, calon bubinan yang menguasai AI ini nantinya. Amin, amin. Telekomunikasi, teknologi lab medis. Wah, banyak banget. Seneng nih saya nih kalau mahasiswa-mahasiswa sekarang semangat banget buat belajar apalagi tentang AI yang mana memang AI ini cukup seksi nih ya, cukup jadi bahan obrolan di mana-mana dengan seiring berkembangnya zaman. Oke, thank you teman-teman yang udah bersedia nulis di kolom chat tentang background teman-teman semua di sini. Mungkin langsung aja kali ya, berhubung waktu juga sudah menunjukkan pukul 19:16, waktu dan tempat saya persilakan untuk Kak Christian untuk memaparkan materi tentang AI pada malam hari ini. Silakan Kak Christian. Oke, baik. Terima kasih Mas Putra. Jadi, selamat malam semua. Mungkin saya izin share screen juga untuk berbagi ya. Ini lebih ke arah berbagi sebenarnya observasi saya pribadi di dunia AI dan juga mungkin ngobrol dengan banyak perusahaan yang memang lagi mencari talenta AI juga. Seperti itu. Nah, jadi judulnya itu adalah How to Secure Career in AI World as Non-IT Student ya. Jadi intinya sini karir, dan karirnya itu sebenarnya tidak harus bergelimpung di AI, tapi memang karir yang akan terbuka di masa depan ketika kalian lulus, seperti itu. Karena ada perubahan tentang AI ini. Nah, jadi sedikit background supaya ada kredibilitas nih gitu. Ini apa Mas Christian nih ngomongnya dari mana ini ya buktinya kan. Jadi kebetulan aku juga pernah jadi job seeker ya dulu kan waktu lulus kuliah, dan pernah ngerasain gimana caranya career switch. Tapi mungkin teman-teman semua mungkin dulu pernah switch karirnya dari non teknologi, kalau saya di teknologi ke bisnis atau non tech seperti itu. Jadi ada lah rasa ininya ya, apa rasa kebimbangan dan ketakutan, takutnya gimana sih kalau misalnya jurusan saya tuh nggak sesuai dengan apa yang saya mau kerjakan. Itu pertama. Dan yang kedua itu juga ya dapat dapat rezeki dan akhirnya dipromot, dan akhirnya jadi sekarang memimpin perusahaan juga di bidang business development, dan ngerasain rasanya gimana caranya kita juga mencari talent ya. Jadi mereview resume dan banyak sekali kirimkan resume untuk kerja di Tera AI. Jadi dari sana kita juga sekalian curcol dan sekalian nge-share juga bagaimana perspektif perusahaan sekarang ketika mencari talenta baru seperti itu. Nah, di samping itu juga ada memang ini ya di luar perusahaan sendiri memang saya juga kebetulan ngebantu beberapa anak-anak juga di Indonesia sama di Singapura buat bantu nge-develop karir juga. Dan dari sana pun juga ada beberapa yang kita bantu dari career switch yang memang dari misalnya dari jurusan yang non IT ke akhirnya bergabung ke jurusan yang berbau teknologi seperti itu. Jadi di sini ada April yang akhirnya kita hire juga jadi product manager, dan akhirnya produknya dia itu dikembangkan lagi dan dipakai di pemerintahan. Di sini juga ada Mintu. Jadi Mintu itu jurusan kimia teman-teman, yang akhirnya sekarang sudah menjadi leader juga nih, machine learning lead di perusahaan teknologi seperti itu. Jadi ini juga inspirasional banget, dan mungkin bisa tips yang kita cari, yang kita akan bahas juga sebenarnya saya juga belajar dulu juga dari dia juga gitu sebagai pengalamannya. Yang ketiga Graciela, jadi dulu juga anak UI, uh, uh, Bachelor of Science, tapi sekarang jadi bisnis analis di BCG seperti itu. Jadi ada gambaran seperti itu, dan harapannya sih saya juga nggak terlalu terupdate ya. Kita terupdate juga untuk tips-tips yang memang berguna untuk mencari kerja zaman sekarang. Oke, jadi pertama-tama mungkin kita bahas tentang peluang ya, peluang dan bencana atau threats di dunia AI ini, terutama ketika ChatGPT muncul, fenomena ChatGPT muncul seperti itu. Nah, um, jadi di sana ada pergerakan ya, dalam arti apakah AI bisa mereplace human
atau AI bisa membahayakan karir untuk beberapa hal tentu? Jawabannya sebenarnya bisa. Walaupun memang itu dia juga bisa membuka lapangan kerja baru, tapi yang kita lihat sendiri ketika berbicara dengan perusahaan itu mereka banyak ada banyak cutting cost juga, ada divisi-divisi yang memang mereka itu sedang tidak meng-hiring atau bahkan layoff seperti itu. Nah, jadi going job di mana sebenarnya data dan AI itu dua hal yang berkesinambungan, teman-teman. Jadi di mana orang-orang yang memang mempunyai exposure untuk mengolah data dan pernah membangun sesuatu yang berbau tentang AI itu akan mendapatkan lebih dicari dan ditawarkan gaji yang lebih baik daripada yang tidak memiliki skill set seperti itu gitu. Dan ini sekarang tadinya hanya cukup mungkin di perusahaan teknologi, tapi sekarang itu sudah merambat di hal yang lain seperti digital marketing dan business development pun sekarang membutuhkan ini ya pengetahuan untuk tentang AI dan mengolah data seperti itu. Apalagi sekarang ada ChatGPT yang memang bisa membantu berperan seperti asisten seperti itu. Nah, jadi di sana banyak sekali banyak sekali pergerakan di sana dan tentu banyak banyak lowongan kerja yang terbuka. Tapi ada same time juga banyak lowongan kerja yang tertutup, teman-teman. Jadi contohnya aja sekarang itu banyak sekali perusahaan yang sudah memulai otomatisasi customer service ya menggunakan ChatGPT seperti itu. Dan itu berdampak ke seluruh departemen. Jadi tadinya mungkin ada 40 orang, karena memang sekarang lagi ada perampingan, jadi mereka ingin mengurangi customer service dari 40 orang jadi 2 orang. Artinya kan peluangnya berkurang seperti itu. Ada juga yang kedua itu adalah yang bersifat administratif. Jadi teman-teman semua misalnya di bagian administratif itu sangat berkurang. Karena sekarang dengan ChatGPT pun dia bisa menggantikan pekerjaan manusia yang lebih simpel seperti itu. Dan yang banyak juga sebenarnya sekarang juga di copywriting, teman-teman. Jadi copywriting sekarang kita sendiri ke tes ya, kita membuat chatbot yang untuk membantu membuat artikel dengan dalam waktu 1 detik, teman-teman, menggunakan ChatGPT. Dan ChatGPT itu ternyata sangat bagus di hal-hal yang kreatif juga seperti itu. Jadi memang ada pergerakan, tapi intinya memang orang yang di bidangnya, saya walaupun kalian tak tertarik di copywriting, kalau seorang copywriter yang bisa menguasai teknologi AI atau teknologi data itu cenderung lebih produktif dan bisa dicari oleh orang lain dibandingkan dengan yang tidak memahami seperti itu. Nah, jadi itu kira-kira dari segi makronya ya, dari segi besarnya. Dari detailnya sendiri memang ada tiba-tiba banyak pekerjaan data dari ini kan data-data dari US, dari Singapura yang lain ya. Yang memang kebetulan itu di Indonesia itu ada delay dalam arti dampak ini akan terjadi kira-kira 2 sampai 3 tahun setelah dampak setelah ini sudah terjadi di tempat lain, di US atau di Singapura seperti itu. Jadi artinya apa? Kalian masih ada waktu sekarang. Tapi 2 tahun kadang-kadang kalau misalnya mau tahu kira-kira karir apa yang menjanjikan, sebenarnya bisa lihat dari dari negara-negara maju sebenarnya. Karena biasanya ada lagging delay 2-3 tahun dari penemuan di negara maju ke Indonesia seperti itu sih. Nah, tapi ada juga hal baru nih, teman-teman. Jadi pertama prompt engineers ya. Jadi kita sendiri di Teraya itu sedang mencari prompt engineers juga, orang-orang yang bisa membuat penulisan bagus supaya ChatGPT lebih produktif. Oke, teman-teman di sini mungkin boleh angkat tangan siapa yang pernah pakai ChatGPT buat kerjakan mata kuliah, mungkin bikin skripsi atau bikin makalah yang lain. Ada nggak yang pernah pakai ChatGPT sebelumnya? Yang gratis itu, yang dari OpenAI. Boleh tunjuk tangan kalau yang pernah pakai. Oke, Ahmad udah ya, WK juga. Yulia, oke. 3, 4. Oke, 5. Oke, iya. Jadi itu ya, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semua yang pakai ChatGPT merasakan kan, oh bagaimana waktu kalian terbuka tiba-tiba ketika kalian menggunakan ChatGPT seperti itu. Nah, ini sama juga. Jadi artinya apa? Di perusahaan juga sama pikiran kita gitu. Bahkan baru ini ngobrol dengan beberapa perusahaan ya, ada yang e-commerce, dari yang telco juga.
Mereka bilang seperti ini, oke, strategi kita 2024 itu kita nggak hiring dulu ya, gitu. Kenapa? Karena padahal mereka masih banyak duit sebenarnya, masih banyak budgetnya, masih besar segala macam. Alasannya apa? Karena sekarang ChatGPT udah bisa banyak hal kok gitu. Kayak jadi daripada kita meng-hire orang banyak, gimana kalau kita memperdalam aja nih tiap bulan sharing kira-kira tools apa yang dipakai untuk di bidang masing-masing, mau di marketing atau di copywriting, di business development, kira-kira tools apa yang bisa bantu seperti karir itu bisa membangun yang bisa untuk apa ya, membuat mereka lebih produktif seperti itu. Jadi ini sudah mulai muncul nih teman-teman, kayak yang terus terang saya jadi khawatir teman-teman, kadang mati apa karena ternyata pikiran mereka seperti itu, mindsetnya gitu. Oh, kalau bisa di AI-in, ngapain cari orang baru? Dan ini harapannya bisa jadi uh, ketakutan, tapi jadi peluang juga untuk teman-teman yang memang sudah mempunyai pengalaman memakai artis ChatGPT sebelumnya. Nah, yang kedua ada juga fenomena baru dalam arti sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan di luar itu yang memang mencari talenta itu remote work. Kenapa? Karena pertama mungkin di negara mereka sendiri gajinya lebih mahal, dan yang kedua itu adalah mereka melihat bahwa ternyata orang-orang jago itu nggak hanya nggak hanya berkisar di negara mereka aja sebenarnya. Jadi dari teman-teman saya sendiri banyak juga orang Indo yang akhirnya dapat kerjaan mau sebagai freelance, kontrak atau full time itu di perusahaan internasional. Kenapa? Karena memang terbuka tiba-tiba mindset mereka. Oh, ternyata bisa hiring orang luar seperti itu. Dan ternyata orang Indo itu capable sekali seperti itu. Ternyata humble banget, rendah hati banget, dan etika kerjanya bagus. Cuman memang ada beberapa bias teman-teman. Jadi software dan IT itu yang mendominasi remote work, finansial, desain, media itu memang salah satu tipe-tipe kayak sosmed ya, sosmed atau misalnya e-commerce itu memang tipe-tipe perusahaan yang mencari remote work seperti itu. Nah, makanya kembali lagi, kalau teman-teman semua nih pernah ada project sebelumnya dengan perusahaan yang seperti ini, maka akan ada kemungkinan besar teman-teman semua bahkan di Indonesia pun bisa mendapatkan peluang kerja di luar karena portfolio mirip-mirip seperti itu. Nah, jadi bagaimana ini mengubah landscape bisnis ya, landscape karir untuk teman-teman semua yang untuk teman-teman kita atau kakak-kakak senior kalian yang udah lulus sebenarnya. Nah, jadi kita coba bagi jadi 4 level. Jadi kadang-kadang karena sebenarnya banyak miskonsepsi bilang, oh, orang-orang yang belajar AI itu harus cuma jadi developer gitu. Bisa jadi developer, bisa jadi pembuat produk, bisa jadi orang data. Sebenarnya enggak, teman-teman. Terutama tahun ini sejak ChatGPT terbuka itu tiba-tiba semua kerjaan itu bisa mendapatkan ini apa akses untuk membutuhkan talenta yang memang mempunyai pengetahuan cara menggunakan AI. Seperti kayak teman-teman semua menggunakan ChatGPT seperti itu. Nah, jadi ada 4 level. Yang pertama itu awareness. Jadi awareness itu adalah mereka mencari orang yang mengerti bagaimana menggunakan AI untuk save cost, menghemat biaya dan menaikkan revenue seperti itu. Itu semua. Itu mau dari HR, mau dari marketing, dari bisnis development, itu jadi pikiran jadi manajer sekarang gitu. Mana caranya kita pakai AI ya buat nurunin hal reduce cost dan increase revenue, naikin omset. Itu selalu didiskusi teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa menjawab hal seperti itu, most lagi teman-teman aman gitu. Kalau misalnya ada musibah layoff selanjutnya. Itu pertama. Nah, yang kedua itu adalah literacy. Literacy itu adalah jadi di mana teman-teman semua bisa menggunakan AI tools atau solusi yang ada untuk save cost dan increase revenue. Nah, jadi itu teman-teman semua mungkin pernah pakai ChatGPT. Nah, itu teman-teman semua di literasi sebenarnya. Gimana caranya aku pakai ChatGPT buat naikin save cost misalnya, buat mempercepat pengembangan skripsi gitu. Tadinya mungkin perlu 2 minggu, jadi 2 hari seperti itu. Jadi itu udah jadi next teman-teman. Karena apa? Karena itu sekarang jadi bahan pikiran dari banyak perusahaan sekarang, HR, product sales semuanya berdiskusi tentang hal yang sama. Dan biasanya orang yang bisa menggunakan itu cenderung lebih produktif daripada orang yang nggak bisa menggunakan. Artinya apa? Orang yang bisa menggunakan akan lebih di hire, lebih lebih chance di hire dan dipromot atau dapat dapat kenaikan gaji itu lebih cepat daripada yang tidak mengetahui. Itu yang kita lihat sekarang di perusahaan-perusahaan.
Nah, yang ketiga teman-teman kan udah bisa menggunakan. Nah, ini juga perusahaan juga bilang kayak, oke, saya bisa gunain, tapi saya maunya bikin, misalnya bikin pembuat skripsinya itu untuk bahasa Indonesia, nggak mau bahasa Inggris. Nah, gimana ya cara kita supaya, misalnya untuk copywriting sendiri kita bisa bikin bisa ngasih ide-ide yang lokal gitu, yang memang konteksnya bahasa Indonesia seperti itu. Nah, jadi ini em, kita mempelajari gimana caranya teman-teman semua ini bisa memodifikasi tools yang dibuat untuk membuat aplikasi yang memang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan ini teman-teman, kita ngerasain sendiri level 3 ini sebenarnya masih jarang sekali. Bahkan nggak cuma di Indonesia tapi di Singapura juga. Dan teman-teman kita yang komunitas AI for Impact yang udah nyampe level 3 itu bahkan sebelum lulus pun udah dapat kontrak sebenarnya. Bukan kontrak kerja tapi kontrak freelance seperti itu. Jadi ada beberapa alumni kita yang atau anak-anak kita yang memang sudah digaji untuk mendapatkan freelance work yang memang nilainya juga nggak kecil ya teman-teman ya, karena memang berbau AI dan dia dapat gaji bulanan secara dengan effort yang minimal seperti itu. Karena dia bikin aplikasi terus. Untuk kemarin untuk Dinas Pariwisata Bogor. Terus bulan depannya untuk kementerian seperti itu. Bulan depannya untuk misalnya untuk e-commerce seperti itu. Nah, jadi kalau kita sih dari AI for Impact dan Tera AI ini mungkin dari program-program kita ya, termasuk MSIB, harapannya sih bisa nanti membawa teman-teman semua nggak cuma ke level 1 tapi ke level 3 seperti itu. Supaya apa? Supaya teman-teman nggak bisa digantikan oleh AI seperti itu. Karena teman-teman lebih pintar daripada AI-nya. Nah, yang keempat, ini harapannya nih teman-teman, jadi ada beberapa teman kita yang akhirnya buka startup atau buka perusahaan lagi karena mereka udah bisa mengoperasionalkan sendiri dan mereka dapat dapat kepercayaan ya. Dan ini sebenarnya akan ada multiplier lagi sih, terutama dari segi pendapatan atau gaji. Karena apa? Kalau sudah nyampe mastery itu kadang-kadang, apalagi kalau bisa berbahasa Inggris, itu banyak sekali demand untuk freelance-freelance AI itu yang dari luar negeri, yang bayarannya pun juga udah dolar. Seperti itu. Jadi itu yang kita lihat sekarang dan artinya apa? Bahkan untuk teman-teman semua yang memang tidak ingin berprofesi di bagian sebagai developer atau sebagai pengembang produk atau sebagai software engineer yang lain pun sebenarnya ada banyak sekali untungnya untuk belajar AI supaya kalian bisa menggunakannya ketika di tempat kerja. Seperti itu. Nah, sekarang mulai gimana nih? Kayak kan udah ada 4 level ya tadi ya. Udah ada 4 level, udah ada pergerakannya di mana seperti itu. Dan sudah ada trennya, kita sudah bahas trennya juga. Gimana caranya kita, kalau kita misalnya nggak punya programming background, gimana caranya kita bisa secure career di dunia AI ini. Dan secure career ini dalam arti bukan hanya berbau software developer aja ya, atau mungkin karena AI juga banyak kan, ada yang front end, AI engineer, software developer, modeling, data science segala macam. Nah, tapi ada satu kesamaan dari segi flow atau dari segi cara mengembangkan karirnya. Apapun dari karir tujuan yang kalian mau capai. Nah, ini pertama teman-teman ya. Jadi ini sangat diakui. Portfolio itu sebenarnya jauh lebih bermakna daripada sertifikat. Kecuali untuk sertifikasi yang memang berbau sangat-sangat berbasis teknologi. Seperti misalnya AWS certification atau cloud certification seperti itu. Itu memang perlu sertifikasi. Tapi untuk 99% pekerjaan lain, karena memang AI itu masih baru, kadang-kadang perusahaan itu mencari orang yang mempunyai portfolio atau rekam jejak yang lebih nyata daripada orang yang hanya memiliki sertifikat seperti itu, terutama sertifikat participation. Nah, kenapa? Karena kalau 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 kalian dari sisi company, dari perusahaan itu kadang-kadang bahkan ya itu hal yang baru ya teman-teman. Dan untuk mencari orang yang untuk hal yang baru itu orang ingin mencari talent yang mempunyai rekam jejak yang nyata seperti itu. Dan kadang-kadang rekam jejak yang nyata itu lebih mudah diakses dari kalau misalnya kalian pernah mengembangkan aplikasi sebelumnya atau hasil karya yang memang bisa dipakai seperti itu. Kalau misalnya jadi ini kejadian sekali bahkan kayak di perusahaan-perusahaan kita, perusahaan-perusahaan yang teman-teman kita juga banyak banyak tipikal seperti ini. Mereka terima resumenya banyak banyak ini ya, resumenya bagus-bagus, punya semua 100 orang punya pengalaman kerja yang sama.
lulus dari fakultas yang sama seperti itu. Banyak yang punya pengalaman di Python programming, banyak yang punya pengalaman di C programming. Akhirnya apa? Karena memang kebanyakan seperti itu, mereka nggak bisa bedain. Yang jago, yang mana yang nggak jago, itu mereka nggak bisa bedakan. Karena semuanya bilang, oh saya punya basic proficiency in this programming language, seperti itu. Nah, cara mereka bedain gimana sekarang? Mereka biasanya cek blog mereka, cek LinkedIn, dan juga cek dari segi portfolionya. Mereka pernah melakukan apa saja. Dan dari yang mereka buat itu, aplikasinya bisa digunakan atau tidak. Karena mengetahui sesuatu itu berbeda sekali dengan mengetahui cara membuat sesuatu yang bermakna dari ilmunya. Seperti itu. Dan selalu kita perusahaan-perusahaan itu mencari orang yang memang portfolio bagus. Seperti itu. Dan ini mungkin kelemahannya ya. Mungkin teman-teman di Indonesia kan lebih humble ya, daripada mungkin teman-teman di negara lain. Nah itu kadang-kadang kita bilang, mau pamer seperti itu. Tapi itu dibutuhkan seperti itu. Kalau memang kalian mencari kerja apalagi di tempat baru seperti AI ini. Nah, jadi ini teman-teman, statistiknya ya. Kayak ini pengalaman kami sendiri ketika kami memproses 2.000 aplikan untuk lowongan yang sama. Seperti itu. 70, dari 2.000 aplikan, 1.575% itu bilang, oh saya punya sertifikat IT. Seperti itu. Saya pernah mengerjakan 75% itu punya semua. Jadi artinya apa? Mereka sama semua. 1.500 itu mempunyai skill set dan kemampuan yang sama. Dari 75%, 25% itu memasukkan ininya, aplikasinya atau prototipenya di resumenya. Seperti itu. Oke. Jadi akhirnya apa? Karena memang yang satu ini, kita ignore yang 50%-nya. Kita ambil 25%-nya seperti itu. Nah, tapi itu pun nggak cukup, teman-teman. Karena kita cuma mencari 3 waktu itu. Karena kan dari 1.500, disaring jadi 500, jadi masih ada 0,1% ya. 0,08% lah chance-nya. Seperti itu. Nah, yang kita cari adalah apakah dia sudah pernah mendapatkan membangun sesuatu dengan reward outcome. Seperti itu. Apakah nanti ada yang bilang nih, oh iya saya pernah membangun misalnya chatbot yang memang membantu UMKM itu menghemat biaya 20%. Seperti itu. Itu ternyata cuma 5%, teman-teman. Artinya apa? Artinya, kalau misalnya teman-teman semua nih, dari non-IT semua nih, bisa menghasilkan sesuatu, proyek yang membuat proyek yang memang menghasilkan dampak nyata seperti itu. Kalian udah lengkap, teman-teman. Kalian udah melengkap dari start awal menjadi top 5% gitu, dari talenta misalnya cuman mungkin 3%, jadi mungkin bisa jadi 20% seperti itu, karena kalian jadi 1 dari 5 yang memang bisa menghasilkan dampak sosial atau dampak nyata seperti. Jadi itu teman-teman, portfolio itu selalu dicari, dan itu orang-orang yang mempunyai portfolio itu cenderung juga, dari statistik kami pun juga lebih cepat untuk naik tingkat juga, karena mereka apa? Karena mereka sudah dites terbukti untuk berhasil ketika mereka diberikan tantangan nyata seperti itu. Jadi ini teman-teman, ini hacknya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mencantumkan portfolio kalian, itu kalian udah 95% lebih baik daripada kompetitor yang lain seperti itu. Nah, jadi contohnya gimana nih? Apa yang membedakan dari portfolio bagus sama portfolio yang mungkin jarang dilirik seperti itu? Nah, yang pertama itu yang paling simpel itu adalah solve real problems. Jadi kami sebagai rekruter ya, rekruter itu mencari talenta-talenta yang pernah mengerjakan nggak cuma proyek pribadi aja, atau proyek pribadi boleh, tapi proyek tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah ada seperti itu. Jadi misalnya teman-teman mau apply di bank, tentu kalau misalnya posisinya lebih ke digital banking, teman-teman semua pernah bikin proposal misalnya. Bahkan sekedar proposal dan mendapatkan endorsement ya dari dosen bahwa proposal ini bagus gitu ya, layak industri, itu pun akan lebih baik seperti itu. Daripada mungkin anak lulusan manajemen lain yang tidak pernah mengerjakan reward problem seperti itu. Itu sama. Yang kedua teman-teman, kan kalau teman-teman list achievement kalian,
itu kebanyakan orang-orang tuh akan melirik kalian seperti itu. Jadi kita selalu di AI for Impact itu kita selalu membuat ini ya, membuat cara gimana caranya bukan kalian yang nyari kerja, tapi kerja yang cari kalian seperti itu. Dan caranya seperti itu. Pertama itu orang-orang banyak perusahaan itu sebenarnya hiring seperti itu. Di sini itu karena memang ada pergerakan di digital ya. Sebenarnya banyak perusahaan itu mencari orang sebenarnya. Banyak sekali. Bahkan mereka pun tidak secara aktif mencari orang di portal-portal rekruter atau portal-portal kampus. Karena apa? Karena kadang-kadang kalau mereka ke portal kampus, mereka dapat banyak resume, itu nggak menjamin kualitas, teman-teman. Mereka nggak bisa bedain sebenarnya. Tapi kalau mereka tiba-tiba melihat di LinkedIn atau melihat di portal lain, ada orang misalnya manajer gitu ya, marketing manager melihat ternyata, oh ada misalnya tadi Mas Mas Putra ternyata track recordnya bagus sekali gitu, pernah memperbesarkan Instagram, Instagram account diperbesar followernya 2 kali dalam waktu 6 bulan, yang lain itu makanya orang nyari, bahkan orang nyari bakal send email, send LinkedIn message sebenarnya. Oh saya portfolio kamu bagus sekali ya. Oh desain kalian bagus-bagus seperti itu. Mau nggak kerja sama saya? Karena saya ada nyari desainer seperti itu. Nah yang ketiga teman-teman networking dan tapi banyak sekali lagi teman-teman nih. Jadi kita banyak lihat juga di komunitas kami sendiri AI for Impact, banyak yang networkingnya cuma datang ke sana, cuma bilang, Mas kenalkan nama saya A, B, C gitu. Saya dari lulusan ini, saya sedang mencari kerja. Mas ada peluang apa ya? Seperti itu. Nah, itu salah, teman-teman. Karena apa? Karena pasti saya yakin ada 100 orang lain yang berbicara tentang hal yang sama ke orang itu ya, orang yang meng-hiring, orang merekrut seperti itu. Cara yang baik adalah, oh iya nama saya ini, saya lihat misalnya proyek Bapak gitu ya, misalnya saya mau mau apply di bank misalnya bank BCA misalnya. Oh, saya lihat proyek Bapak di digital banking yang memang mempromosikan literasi keuangan. Dan saya setuju sekali dengan proyek Bapak gitu. Saya passionate juga tentang digital literasi gitu. Saya ada beberapa ide Pak sebenarnya untuk menaikkan digital literasinya, dan saya ingin bantu Bapak terutama untuk di bagian marketingnya atau di bagian pengembangan chatbotnya seperti itu. Bisa nggak saya kerjasama dengan tim Bapak seperti itu? Kalau gratis pun itu nggak masalah teman-teman, karena teman-teman itu contohnya hitungnya menginvestasi seperti itu. Nggak apa-apa, mungkin kalian nggak mendapatkan gaji 1 juta rupiah per bulan, tapi kedepannya itu membuka kalian untuk mendapatkan gaji mungkin 10 juta per bulan seperti itu sebagai full time. Karena kalian udah masuk di radarnya dia nih untuk ketika dia mencari orang baru, dia nggak ke HR lagi, dia akan langsung ke teman semua. Kalian langsung kalian akan dikontak nanti. Oh iya, pernah kerjasama dengan A, saya bagus gitu ya. Ya dari jurusannya jurusan mana? Jurusannya peternakan, pertanian gitu. Saya don't mind hiring seperti itu. Nah itu terjadi sekali teman-teman. Tapi nggak terjadi di HR-nya, terjadinya di manajer yang meng-hire orang tersebut. Misalnya digital marketing manager atau dari business development, sales, engineer, software developer, itu mereka seperti itu teman-teman. Jadi mereka yang bakal kasih tahu ke HR, oh yaudah kita hire hire orang orang ini aja gitu karena udah percaya banget. Nanti HR-nya nggak bakal nurut aja seperti itu. Nah, jadi teman-teman seperti ini ya, menulis resume juga, ini saya nggak akan go through, tapi kita juga sebenarnya ngajarin cara nulis resume, tapi ini ada kelasnya, bahkan saya lihat ada kelas resume yang sangat komprehensif nih di MSIB 6 sebenarnya. Tapi artinya apa? Resume yang bisa membuktikan bahwa kalian itu sudah mendapatkan hasil sebelumnya itu akan selalu dilirik seperti itu. Bahkan mungkin kalian bisa ditawarinnya bukan gaji entry level lagi, tapi gaji mid level seperti itu. Karena biasanya yang bisa menghasilkan seperti itu mid level sebenarnya. Cuman kalian curi start lebih awal dengan cara bekerja di industri sebelum kalian lulus seperti itu. Ya, tapi semuanya nggak mudah ya teman-teman ya. Tentu sebenarnya semua orang bisa bikin portfolio gitu. Dan kadang-kadang walaupun beberapa HR masih memandang jurusan ya, tapi kalau misalnya teman-teman bisa menunjukkan bahwa oh saya urusan pertanian tapi saya pernah bikin aplikasi chatbot seperti itu.
itu teman-teman akan jauh lebih dilirik daripada mungkin jurusan yang sesuai informatika yang belum pernah ada portfolio sebelumnya. Jadi apalagi sekarang ada MSIB ya, bahkan ya, nanti bahkan kita pun juga sudah dari Accelerate pun, dari Teraya pun juga kerjasama. Accelerate itu bawa hiring partner teman-teman, yang bahkan bisa ngelirik project kalian ketika kalian menyelesaikan project ini, seperti itu. Nah itu nggak nggak bayar apa-apa, tapi bahkan teman-teman bisa dibayar, bahkan kalau misalnya kerjanya bagus pasti nanti ada, mau dong bisa nggak saya kasih kontrak, nah, saya bayar berapa juta per bulan buat ngebikinin chatbot di perusahaan saya. Itu terjadi teman-teman. Komunitas kita udah mungkin secara kumulatif itu menghasilkan sekitar lumayan banyak sih, lebih dari 500 juta gitu ke teman-teman yang memang udah dapat freelance sebelumnya gitu. Dan mereka terbukti berhasil gitu. Dan apa ya, perusahaan yang mitra kita pun nggak ngelihat resume lagi karena mereka udah terbukti bahwa oh udah jago kok, ngapain dilihat lagi resumenya, seperti itu. Dan semakin awal kalian memulai semakin baik, karena kalau kalian mulai semester 3 misalnya, semester 3 itu kalian udah bisa menghasilkan chatbot dibanding semester 7 portfolio A B C D E seperti itu. Nah jadi di sini makin awal kalian memulai itu makan lebih baik, seperti itu. Memang terdengarnya seperti oh ambisius banget ya teman-teman, tapi mungkin di dunia nyata seperti itu ya. Orang yang ambisius itu akan mendapatkan investasi yang lebih bagus nanti ketika mereka sudah bekerja, seperti itu. Cons-nya adalah susah. Artinya apa? Kalian perlu industri project seperti itu. Karena nggak semua project itu kan dilihat yang sama ya. Tentu project pribadi itu akan dinilai sedikit lebih lebih kurang bernilai daripada mungkin project dari perusahaan, seperti itu. Jadi ini kebetulan banget nih MSIB 6 dapat projectnya dari perusahaan teman-teman yang memang dan ada pengetahuan di AI, itu akan sangat membantu sekali sih kalau emang projectnya dari industri. Yang kedua, um, mentor teman-teman. Nah itu mentor penting banget karena apa? Apalagi kalau di dunia baru ya, itu kadang-kadang sulit ya kalau memang kita eksplor sendiri. Jadi kita selalu biasanya kalau ada mentornya itu akan membantu sekali supaya kalian tahu mana yang dipelajari duluan dan mana yang tidak dipelajari duluan. Karena mengetahui apa yang tidak dilakukan itu sama pentingnya dengan mengetahui apa yang harus dilakukan. Supaya kalian nggak buang waktu. Dan tenaga kalian itu sangat-sangat efisien. Dan yang ketiga itu kalian mesti tahu cara promote your own skills. Jadi buat portfolio aja nggak cukup, tapi kalian juga harus tahu caranya kalian meningkatkan promote your own skill juga, seperti itu. Nah sebenarnya ini mungkin boleh cek juga Mas Putra ada berapa menit lagi waktu saya buat ini presentasi Ya, masih ada sekitar 10 dari menit lagi, moderator Mas. mungkin. Oke, 10 menit ya. Oke, baik-baik. Siap, siap. Oke, saya akan coba wrap up secepatnya. Tapi teman-teman, um, saya bukan dari LinkedIn, saya bukan pegawai LinkedIn, tapi LinkedIn itu banyak sudah bantu banyak AI juga beberapa bahkan jadi luar, seperti itu. Um, in sih karena apa? Karena sebenarnya jadi yang tuh bantu sama portfolio kalian, seperti itu. Dan sekarang mulai banyak competition, mulai banyak orang jadi Oke. Halo, halo. Kak Kris, Mas Kris. Sepertinya ada kendala teknis nih teman-teman ya. Sambil kita menunggu. saya di sini mau putus ya tadi ya. Iya, Iya, iya. Tadi sempat sempat keputus, Mas. halo, iya. Iya. Sekarang suaranya masih putus-putus juga.
Oke, oke, baik, baik. Mohon maaf, teman-teman. Ya. Iya, iya, Apakah siap, suara siap. saya sudah baik? Iya, sekarang sudah better, Mas. Apakah suaranya sudah oke? Iya, Oke, ya, baik, sudah lancar. baik. Ya, mohon maaf, teman-teman. Ya, Oke, oke, siap, siap. iya. Monggo Jadi di dilanjut, sini saya Mas nggak akan Kris. bahas karena mengingat waktu, tapi iya, tapi di sini, tapi tentu akan ada yang lebih komprehensif lagi di sini pada pada saat MSIB. Jadi, nah, teman-teman kemarin itu yang mentor kami pun juga dimulai itu dari koneksi di LinkedIn karena kan mentor dan dia sedang cari career switch di dunia AI seperti itu. Nah, maka dari itu dari dari Sorry, Mas dari Kris. LinkedIn seperti ini Halo, teman-teman, halo. dia menawarkan juga kenapa. Sorry, Mas Kris. Suaranya putus-putus, Mas. Halo, halo. Iya, Mas. Oke, oke. Suaranya tadi sempat putus-putus, sempat Ya. hilang. Apakah suara saya sudah oke? Oke, baik, baik. Sekarang sudah oke kah? Masih sedikit putus-putus. Sekarang sudah oke, Mas? Oke, coba saya buka Oke, sebentar ya. Iya. Apa siap, siap. sekarang sudah oke? Sekarang sudah Oke, better, sip. better. Iya. Siap, siap. Oke. Oke, baik. Iya, jadi teman-teman semua, tadi kita ngomongin tentang ini ya, salah satu menti saya bernama Mintu. Itu juga sebenarnya journey-nya dia tuh mulai dari LinkedIn, teman-teman. Dia message saya waktu itu ingin cari tahu cara tips buat berkarir di dunia AI sebenarnya. Dia juga karena jurusannya kimia. Terus saya takut jurusan kimia saya nggak kurang relevan seperti itu. Dan akhirnya masuk, dan dia juga nawarkan diri, kenapa sih saya tertarik masuk juga gitu. Oh mas, saya juga pengen coba apply AI untuk membantu membuat ini personalized medicine gitu. Dan akhirnya dia kerja sama bareng, saya bantu, dan akhirnya ternyata dari interaksi seperti ini, long story short, akhirnya dia bisa career switch, teman-teman, karena memang dari kita ikut ikut bootcamp, kita ikutan bikin portfolio, dan akhirnya dilirik sama tadinya sama bank dan fintech yang memang membuat Atome. Tadinya dia kerja jadi machine learning lead di Atome, dan akhirnya sekarang mereka mau kembali lagi ke medicine, ke farmasi, AI in farmasi, akhirnya dia balik lagi di sana seperti itu. Jadi kita nggak pernah tahu tiba-tiba interaksi awal di LinkedIn itu bisa menjadi membuka peluang manajer kalian seperti itu, bos yang ingin kalian kerja bareng, dan kasih dia value, karena itu terbukti berhasil sih dari teman-teman kita. Nah, bonus tips teman-teman, um, ini dua hal yang somehow tidak hanya berlaku juga untuk teman-teman yang nyari kerjaan internasional, tapi untuk mendapatkan pekerjaan di nasional juga. Ada dua hal yang sangat penting itu yang kita lihat dari patternnya. Pertama, belajar bahasa Inggris. Karena apa? Karena sekarang pun Indonesia makin terbuka global, teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya skill set bahasa Inggris, kalian bisa mulai pertama mengkonsumsi konten pembelajaran bahasa Inggris, dan yang kedua, kalian juga bisa mendapatkan peluang kerja tidak hanya di Indonesia tapi di luar secara remote work. Karena remote work terbuka. Dan yang kedua, Indonesia pun juga somehow banyak mengapresiasikan company itu banyak mengapresiasikan mahasiswa yang punya portfolio internasional sebenarnya. Itu kenapa? Nggak tahu, mungkin dari segi branding kah atau dari segi ini ya, pengalaman dia ya, yang memang standarnya tuh mungkin terlihat lebih baik. Tapi kalau teman-teman semua bisa bangun portfolio internasional pun, walaupun kalian akhirnya mencari kerja di sini Indonesia, itu somehow sangat membantu seperti itu. Jadi itu yang saya dengar sih dari ini ya, dari banyak employer kita yang di Indonesia, dan mereka biasanya mungkin ini ya, apa boleh buat gitu, memang mereka mengapresiasikan mahasiswa yang mempunyai portfolio internasional. Jadi itu sih sebenarnya dari segi overview. Mungkin dari saya seperti itu dulu, teman-teman semua. Semoga tipsnya membantu ya teman-teman ya. Jadi ini kita nggak bahas langsung tentang AI-nya sendiri secara teknis, tapi harapannya ini bisa membuka kira-kira rencana ya, membuka awareness teman-teman semua, gimana sih kalian bisa
mempersiapkan karir portfolio kalian dari sekarang seperti itu. Kalau teman-teman mau perlu bantuan, linkin aku di sini. Kalau happy to help. Kalau misalnya teman-teman semua pengen cari tips atau saran, boleh juga ngobrol kita ke saya di LinkedIn seperti itu. Oke, dari saya seperti itu dulu, Mas. Ditunggu teman-teman semua di event selanjutnya dan di bootcamp selanjutnya. Semoga kita bisa membantu teman-teman juga sih sebagai komunitas AI for Impact. Seperti itu. Terima kasih. Oke, halo, halo. Ya, halo Mas Putra. Iya, sorry Mas Kris, tadi aku yang keluar nih tiba-tiba. Aku yang out Oh iya, tiba-tiba pas banget Mas Kris. Posting. Iya, iya. Oke, siap-siap. Oke, tadi mungkin sudah disampaikan ya, udah Mas Kris tadi sudah sharing ke teman-teman semua, berbagi tips and tricks bagaimana sih teman-teman yang berminat gitu ya untuk berkarir di dunia AI gitu. Nah, sekarang kita coba buka termin pertanyaan kali ya kepada Mas Kris nih, mumpung Mas Kris ya masih standby bersama kita. Silakan teman-teman bagi yang mau bertanya boleh banget tulis di kolom chat. Atau bagi yang mau on mic juga kami persilahkan. Atau mau on cam juga boleh banget nih nemenin saya dan juga Mas Kris. Biar diskusi kita lebih cair lagi gitu teman-teman. Silakan teman-teman yang mau bertanya tentang dunia AI khususnya. Apalagi buat teman-teman yang sudah apply nih, udah apply program di kampus Merdeka Batch 6 besok, khususnya untuk program AI. Nah, kalau kemarin waktu kita webinar bersama Kak Farel ya, Kak Farel sudah memaparkan sharing juga terkait bagaimana pengalaman Kak Farel sendiri bekerja di dunia AI walaupun masih kuliah, tapi dia sudah diberikan project. Dan kemarin juga sempat kesebut nama Mas Kris oleh Kak Farel itu. Jadi Kak Farel itu salah satu mahasiswanya ya Kak ya? Ya Mas ya? Halo? iya, halo. Iya. Dan infonya juga dari bisnya kita bakal ditransit ke bis yang Greenwich atau yang sleeper sampai ke terminal Oke. Iya. karena bis Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Silakan. ini nggak ada di Kelab, dia lagi di daerahnya. Kalau yang mau bertanya, silakan tulis di kolom chat atau kalau yang mau on mic dan on cam boleh banget nemenin saya dan juga Mas Kris nih. Itu. Oh iya Mas Kris, aku mau tanya dong Mas. Kemarin itu kita sempat mengadakan webinar dengan pembicaranya Mas Farel gitu ya. Itu berarti mahasiswa dari TRI juga ya Mas ya? Oh iya, iya. Farel dulu memang pernah Ini bebas nih kursinya kan ke bis yang ini dulu kelas Greenwich dulu bootcamp pertama dan sekarang sebenarnya Farel rendah hati sih waktu itu sih. Sebenarnya itu salah satu yang memang itu yang akhirnya kita kita rekrut untuk mengembangkan proyek-proyek dengan di Indonesia lah, terutama untuk pemerintah seperti itu. Jadi dari awal di bootcamp gabung bersama dengan kita semua, dia juga bantu mentor yang lain juga, dan akhirnya Farel dan mentornya dan mentinya bahkan itu sudah membuat tim dari proyek-proyek pemerintah seperti itu. Iya, 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 keren banget. Kemarin juga pas webinar sempat kesebut nama Mas Kris ya gitu. Oh iya, 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 betul. betul, betul, betul. Nah, kalau kemarin kita bicara dengan Mas Farel, salah satu output yang dihasilkan oleh Mas Kris dan tim gitu ya. Hari ini kita diskusi langsung dengan Mas Krisnya. Jadi buat teman-teman boleh banget yang mau bertanya langsung kepada Mas Kris, silakan. Masih ada kesempatan nih buat teman-teman bertanya. Monggo, monggo.
Mungkin kalau daripada ini mungkin aku yang mau bertanya juga sih ke teman-teman. Mungkin dari kan teman-teman semua pasti yang join ke sini ada tertarikan ya untuk mungkin ketertarikan atau mungkin ketakutan juga nih dari dunia AI sendiri. Mungkin kira-kira boleh share juga. Aku juga baru mau tahu juga teman-teman semua apa sih kekhawatiran yang paling dialami gitu ya ketika kalian dengar tiba-tiba wah ini banyak AI sana AI sini tiba-tiba ChatGPT atau yang lain gitu. Apa sih kekhawatirannya teman-teman yang memang dihadapi sekarang? Mungkin boleh share juga. Ada yang mau sharing juga nih karena aku penasaran juga sih dari teman-teman semua apa sih kegelisahannya gitu sekarang. Oke, betul-betul. Sebelumnya, sorry pada Mas Rijal Apwila Hufi dan juga Gavin Azaria. Mohon izin untuk di off-kan mic-nya. Kebetulan saya nggak ada akses nih. Iya, supaya webinar bisa berjalan lancar lagi. Oke, thank you. Sebelumnya, ya boleh banget teman-teman tadi. Mas Kris sempat bertanya ke teman-teman bagaimana kekhawatiran teman-teman eh, yang memang tertarik ke AI, cuman ada keraguan nih, apa yang bikin takut gitu. Ada yang bertanya nih, Mas. Dari Oh iya, Kak iya. Sri Mulyaningsih. Kak, permisi izin bertanya, saya berminat dengan pekerjaan remote atau copywriting, tapi kurang paham untuk mencari informasi terkait loker tersebut. Kira-kira dari Kak Kris ada rekomendasi web yang menampung info tersebut. Terima kasih, Kak. Oke. Ya kebetulan untuk copywriting mungkin teman-teman semua bisa cek freelancing website ya. Jadi itu banyak juga apa namanya kerjaan copywriting. Walaupun memang dari copywriting sendiri cukup berkurang ketika ChatGPT muncul tiba-tiba pekerjaan itu berkurang sekitar 80% kalau aku hitung ya kemarin ya. Jadi iseng-iseng copywriting kita Google search kayak di satu website yang ternama ternyata lowongannya pun berkurang 80% karena mereka akhirnya menggunakan ChatGPT buat ngetik sendiri gitu. Oh, saya pingin bikin LinkedIn post yang lain. Jadi terus terang em, kalau bisa explore yang lain sih kalau bisa. Mungkin ada beberapa hal yang nggak bisa digantikan oleh AI. Salah satunya itu mungkin dari segi teman-teman strategi ya, strategi marketing atau misalnya lebih ke arah artwork atau yang lain. Jadi itu sih bisa diekspor ke sana juga. Karena ya mungkin teman-teman bisa cek sendiri, tapi terus kemarin sih saya cek sih ada pengurangan ya dari segi loker atau pekerjaan copywriting seperti itu. Oke, thank you Kak Kris, Mas Kris. Semoga terjawab Kak Sri Mulyaningsih. Ada lagi Mas Kris pertanyaan dari Kak Ahmad Wahyudi. Izin bertanya, apa kesulitan yang dijalani untuk masuk dan belajar AI? Seperti itu, Oke, Mas. baik. Sebenarnya kesulitan paling pertama itu kan ini ya. Iya, oke. Jadi untuk kesulitan paling banyak itu sebenarnya kalau kalian belajar tanpa mentor sih. Karena dunia AI kan luas ya. Dan kalian pasti kesulitan pertama itu adalah Kak, mulai dari mana? Seperti itu. Itu yang paling sering di pertanyaan yang paling kita sering dapat ya dari teman-teman. Nah, solusinya adalah ya pertama mentor. Jadi kalau coba gabung ke program-program yang ada mentornya, karena mentornya itu akan membantu, oh kok kalian backgroundnya apa seperti itu dan kalian tertarik di bidang mana. Nah, nanti dia bisa kasih rekomendasi untuk oh kalau memang suka suka AI di bidang suka ingin passionate di bidang healthcare atau kesehatan, kayaknya belajar AI yang bagian ini bagian misalnya untuk gambar atau chatbot itu lebih baik seperti itu karena dibutuhkan banyak kebutuhan untuk customer service atau untuk apa ya mental health seperti itu. Nah, jadi mentor itu sangat membantu untuk mempercepat dan mempermudah pembelajaran. Itu yang aku lihat sih basically ngebantu. Dan yang kedua itu sebenarnya dari segi pemahaman industri. Nah, ini makanya kenapa kita buat kuadran dari awareness sampai mastery itu apa? Karena kadang-kadang sebelum kita belajar AI itu, kita mesti tahu dulu apa sih yang dipelajari gitu kan. Nah, jadi ekspektasinya jangan langsung kita sih nggak rekomendasi langsung terjun sih. Kita lebih rekomendasinya, oh, cari tahu dulu nih, misalnya di bidang yang aku pelajari sekarang, kira-kira apa ya use case AI yang paling populer tuh apa seperti itu. Misalnya aku lagi belajar bisnis manajemen, oh ternyata sekarang
AI dipakai buat bikin targeted marketing misalnya, atau bikin customer service. Nah itu mulai dari sana, bikin project awal kecil-kecilan, yang penting tahu nih arahannya, oh aku mau bikin customer service yang lebih bagus daripada manusia, seperti itu kan. Itu akan membuat kalian tuh tidak mengetahui kenapa belajar hal tersebut sih. Gitu. Jadi mentor dan juga dari segi fase pembelajaran lah gitu. Jangan langsung nyemplung dulu, mulai eksplorasi, baru kalian mendalami lebih lanjut. Seperti itu. Betul, betul, betul. Berarti intinya jangan bosan untuk belajar teman-teman, apalagi ketika kita singgung dunia teknologi, spesifik tentang AI gitu ya, itu ada banyak sekali pembelajaran yang harus teman-teman pahami dari segi hard skill maupun dari soft skill, gitu ya, Mas Kris ya. Soft skill juga sangat penting sebenarnya. Tapi Betul. kembali lagi mau tahu soft skill yang mana yang paling penting, itu kan lebih baik kalau misalnya kalian join program yang ada mentornya. Iya. Betul. Oke. Nah, pas banget nih kita dari Salret yang bekerja sama dengan TRI di kampus mereka besok itu mengadakan pembelajaran-pembelajaran yang tadi sudah disebutkan Mas Kris juga. Ada hard skill-nya kita belajar dan soft skill-nya juga belajar gitu. Jadi teman-teman mahasiswa jangan ragu buat daftar kampus mereka di Salret. Oke, ada lagi Iya, pertanyaan nih betul, Mas betul. Kris nih dari Kak Septi. Permisi Kak, aku masih SMP. Wah, keren banget nih teman-teman SMP. Bagaimana tanggapan Kak Kris kalau anak SMP belajar tentang AI? Oh, nggak masalah. Salah satu, bahkan I think kita ada sekitar 6 murid ya. Itu 2 orang itu SD, 4 orang itu SMP gitu. Bahkan pas SMP itu dia bikin bikin chatbot buat bantu orang belajar ini apa kata sandi ya, sign language seperti itu. Dan akhirnya itu membuka dia, bahkan dia belum lulus ya, sekarang masih SMA, udah jadi product manager bahkan. Saya juga kaget waktu itu, oh orang konteks saya gitu, karena saya bikin chatbot ini kan. Jadi sebenarnya sih nggak, selama kalian ada motivasi dan mungkin supaya menyenangkan, sebenarnya lebih ke arah ini kali ya, ngelihat bikin project yang fun dulu ya. Itu mulai kapanpun juga nggak masalah sebenarnya, karena makin lama tools yang bisa diakses untuk membuat AI itu lebih makin mudah sih, seperti itu. Jadi makin awal Iya, makin baik, dan tapi tergantung dari minat kalian juga sebenarnya ya. betul, betul, betul. Malah malah keren banget ya Mas ya. Dari sejak dini sudah tertarik dengan AI, jadi lebih melebarkan kesempatan gitu ya. Di mana teman-teman yang lain Iya, masih belajar tentang bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan sebagainya. Nah, Kak Septi ini sudah tertarik dengan AI itu sendiri gitu. iya. Yang kaget direkrut sih Mas, itu saya nggak saya cukup kaget sih, tiba-tiba oh belum kuliah udah dapat kerjaan. Iya, iya. Iya. Betul, betul, betul. Oke, semoga menjawab Kak Septi. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas Kris ada dari Kak Agnes Ozora. Kak izin bertanya, saya dari jurusan farmasi, tapi mau terjun juga dalam bidang informasi teknologi. Kira-kira menurut Kakak, hal apa yang harus saya lakukan atau yang harus saya pelajari? Oke. Jadi mungkin aku kasih perspektif juga sebenarnya. Kadang-kadang sebenarnya ada keuntungan untuk ada eh, apa ya, nilai tambah yang dimiliki oleh orang farmasi yang tidak dimiliki oleh orang informasi teknologi, seperti itu. Karena kalian mengetahui farmasi lebih baik daripada orang IT kan sebenarnya. Nah, jadi teknologi ya sebenarnya, bidang farmasi dan bidang kesehatan itu juga sangat-sangat gencar digitalisasi sih sebenarnya. Jadi saran saya itu memang yang bisa apa yang kamu lakukan untuk memanfaatkan keuntungan kamu yang mengetahui farmasi itu adalah mungkin bisa belajar tentang penggunaan AI di bidang farmasi atau kesehatan sebenarnya. Itu. Jadi ada banyak jadi sekarang pun banyak juga ini ya, penggunaan AI untuk genetics, untuk mengetahui obat-obatan yang lebih baik seperti itu. Nah, saran saya sih kalau memang passion di situ, dalami di situ. Karena apa? Karena kamu lebih tahu farmasi daripada orang-orang dari IT. Dan karena kamu tahu farmasi, kamu tahu kira-kira use case apa gitu. Kalau misalnya kamu bisa explore di bidang farmasi sebenarnya. Oh, jadi itu eh, kebetulan sekarang juga kalau di Singapura ya, mungkin ya, kalau dari saya tuh banyak juga jurusan-jurusan farmasi yang diterima jadi AI engineer.
dibandingkan dengan jurusan IT. Kenapa? Karena dia tahu apa yang penting gitu yang diselesaikan. Daripada mungkin orang yang IT yang mungkin tidak ada background untuk kira-kira apa ya, problem apa yang harus diselesaikan lebih penting daripada dari berbagai macam problem yang ada seperti itu. Jadi saran saya itu sih, AI informasi menurut saya sih sangat menjanjikan sebenarnya. Apalagi di Indo ya, jumlah penyakit makin banyak, banyak orang kena diabetes dan yang lain-lain, dan mereka perlu AI untuk mempersonalisasi kandungan ini ya, pengobatan seperti itu. Itu lukratif banget sih sebenarnya, lukratif sekali ya. Oke, thank you Mas Kris sudah menjawab. Semoga terjawab ya buat tadi Kak Agnes yang saat ini sedang berkuliah jurusan farmasi. Oke, kita lanjut Mas Kris. Ada pertanyaan lagi dari Mas Andi. Izin bertanya Kak, pre-requirement knowledge atau skill sebelum belajar AI apa aja ya? Knowledge atau skill Oke, yang mungkin dibutuhkan. AI luas ya. Jadi AI sendiri ada bagian misalnya untuk memprediksi, misalnya machine vision untuk melihat, prediksi untuk memprediksi masa depan, dan juga sekarang chatbot atau NLP. NLP itu untuk berbahasa sebenarnya. Nah, jadi untuk memulai AI itu pertama ketahui dulu sih kamu minatnya di mana pertama. Tapi cenderung untuk bagian NLP atau yang bagian tentang chatbot itu sebenarnya itu dari segi prerequisite paling mudah sebenarnya. Karena ChatGPT itu kan membuka banyak ini ya, membuka kesempatan buat orang-orang itu, bahkan kita nggak tahu non IT ini bisa bisa menggunakan ChatGPT seperti itu. Dan itu membuat teknologinya itu jauh lebih aksesibel daripada mungkin di bidang-bidang yang lain. Jadi kalau misalnya dari yang memang AI yang di bagian chatbot atau NLP itu sebenarnya cukup menjanjikan, dan dari segi learning curve-nya pun nggak sebanding yang lain. Tapi kalau kamu tertarik mungkin di bidang prediksi atau mungkin analisa data science, itu perlu sedikit pengetahuan data ya. Jadi matematik itu sangat penting sebenarnya. Tapi matematik kalkulus, matematik dasar. Mungkin ini diulang dari Mas Farel ya kemarin ya. Jadi matematik itu penting. Tapi sebenarnya bukan di matematiknya juga ya, tapi di logikanya juga. Bagaimana kalian berpikir logis memprioritaskan sebuah proses seperti itu, mekanisme. Jadi itu penting sih. Tapi sisanya semuanya tinggal minat sih teman-teman. Jadi kalau minat udah bagus sebenarnya ya, itu banyak sekali pembelajaran itu accessible di internet. Yang kurang lagi kembali ke mentornya lagi sih, Gen. Mentornya memberitahu bahwa oh mulai dari mana, belajar yang mana dulu, jangan belajar yang mana dulu, itu akan sangat membantu sih. Kalau ada mentor menurut saya nggak ada prerequisite sebenarnya. Yang penting motivasi belajar seperti itu. Oke. Poinnya yang terakhir tadi motivasi belajarnya kuat, jadi insya Allah apa aja bisa dipelajari gitu. Yang penting kita suka dulu nih dengan apa yang mau kita pelajari gitu. Karena kalau kita awalnya udah nggak suka, nggak ada motivasi, nggak akan lancar kita belajarnya. Gitu ya Mas ya? Iya, Oke, siap. mungkin mentor yang membantu sedikit ya. Mentor untuk Mm. mengarahkan mana yang dipelajari Nah, duluan supaya betul. paham. Jangan salah Iya, pilih iya. mentor, jangan salah pilih guru. Supaya Oh iya, bisa iya terarah betul, betul, teman-teman. betul. Iya, iya. Oke, terima kasih Mas Kris. Semoga menjawab buat tadi Kak Andi. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Kak WH Jaya Nazika. Aku mau tanya Kak, bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh adanya penggunaan AI pada pengambilan keputusan bisnis bagi perusahaan? Gitu. Nah, ini Oh iya. sekarang nyerempet ke bisnis nih Mas nih. Oke, silakan Mas Oke, Kris. sip. Ya, ini yang aku bilang sebelumnya ya. Jadi sejak ChatGPT muncul itu tiba-tiba itu banyak perusahaan tuh yang bahkan ada ritual ya teman-teman. Bahkan ada ritual. Jadi setiap bulan itu mereka itu mengumpul bareng setiap departemen, dan mereka tuh mencari oh kira-kira ada AI tools terbaru apa seperti itu, dan bagian mana yang bisa diotomatisasi oleh AI. Jadi sebelumnya ini mungkin aku nggak diskusi panjang ya karena memang mengingat waktu. Tapi intinya itu ya itu AI itu membuka peluang untuk pekerjaan-pekerjaan yang tadinya itu harus, kalau programming kan harus semua pasti ya ada logiknya, ada peraturannya, ada pengaturan kayak if-nya. Kalau misalnya rigid ya, jadi rigid itu artinya sangat-sangat strict gitu karena harus begini gitu, kalau nggak jalan programnya. Nah tapi AI itu membuka fleksibilitas untuk membuat proses otomatis dengan bahasa yang lebih manusiawi seperti itu. Artinya apa? Customer service kena, copywriting kena gitu. Jadi
sekarang itu bahkan kalau sama kayak kalian mulai menggunakan AI untuk mengerjakan proyek skripsi atau proyek sekolah, sama juga kira-kira bagaimana pegawai-pegawai di pusat itu menggunakan AI juga gitu. Sekarang aku nih nulis LinkedIn post ya, tadinya perlu waktu 2 jam biasanya karena Inggris aku kurang bagus dan aku mesti cek ininya informasi. Sekarang dari 2 jam jadi 2 menit seperti itu. Jadi proses bisnisnya itu adalah untuk pekerjaan repetitif dan tidak harus di outsource ke AI-nya seperti itu. Tapi ada beberapa hal yang nggak bisa di outsource. Yang pertama untuk pekerjaan yang berbau misalnya sangat sensitif. Oh, deteksi kanker seperti itu nggak bisa semuanya pakai AI seperti itu. Atau menghitung investasi, misalnya investasi atau membuat laporan keuangan itu nggak bisa di AI-in. Tapi karena memang pekerjaan kantor itu banyak yang repetitif, jadi sekarang orang seperti itu gitu. Oh, bisa nggak ya dari anak intern diganti jadi AI beneran seperti itu? Itu sangat sangat sih. Itu beneran jadi bercandaan ini ya apa komunitas perusahaan gitu. Aduh, kayaknya kita bener-bener bisa pakai AI nih, nggak usah pakai anak intern lagi gitu. Nah itu terjadi sih. Jadi artinya apa? Jumlah orang yang direkrut untuk sekarang akan berkurang, tapi dalam 2 tahun ke depan, ketika kita mulai ada talenta yang bisa menggunakan AI sendiri, itu akan terbuka peluang-peluang kerjaan baru sih, seperti itu. Oke, oke, siap. Berarti memang kalau kita ngomongin dampak, pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya ya Mas Kris ya. Dampak negatifnya mungkin dari Iya, segi betul. lowongan pekerjaan banyak yang tereliminasi karena adanya AI ini, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita mau belajar lebih lanjut lagi terkait penggunaan AI itu sendiri, akan timbul nanti lowongan-lowongan pekerjaan baru gitu ya dengan penggunaan AI itu sendiri. Oke, oke, thank you Mas Kris. Semoga terjawab Kak WH Jaya. Betul, betul. Oke, siap. Lanjut lagi, Mas Kris, masih ada pertanyaan dari Kak Aprilia. Hai, izin bertanya mengenai opini Kakak tentang pengembangan AI atau machine learning program menggunakan database tanpa konsen dari pemilik data. Contohnya di pengembangan AI untuk generate art yang menggunakan gambar-gambar artis untuk ditrain tanpa persetujuan mereka. Thank you. Oke, jadi ini memang sebenarnya sangat didebatkan ya sebenarnya di negara-negara yang berbeda. Jadi sebenarnya hukum akhirnya untuk dari segi legalitas, pertama dari segi hukum itu sebenarnya di negara yang berbeda itu mempunyai kelonggaran yang berbeda-beda. Di US itu yang paling longgar, di Jepang itu yang longgarnya itu bukan main, bahkan mereka sangat-sangat pro hal seperti ini. Kalau di Europe itu yang paling nggak longgar sebenarnya. Jadi kalau personal pribadi aku, preference aku apa? Yang paling pertama sih dari segi atribusi juga ya teman-teman ya. Jadi kalau memang ternyata pengembangan gambar tersebut dipengaruhi oleh karya suatu artis dan karya tersebut sangat sangat signifikan, maka menurut saya sendiri akan fair dari segi bisnis untuk memberikan insentif atau atas pengembangan karya yang dibuat. Nah, trikinya adalah biasanya algoritma AI itu dilatih dari jutaan gambar dari ribuan artis yang dimana pengembangnya sendiri itu nggak mengetahui nih kalau misalnya gambarnya itu matanya mungkin tajam daripada bulat itu artis dari mana seperti itu. Jadi itu sangat diperdebatkan dan um, dari segi ini ya dari segi apa ya untuk untuk for the greater good ya of humanity sebenarnya kita mau nanya nih apakah progres AI itu dipercepat atau diperlambat. Nah, ternyata ketika kita melihat gitu ya, kita tidak melihat ini dari segi industri apokalips ya, karena itu menurut aku sih akan jauh itu chance kecil sekali lah gitu. Ada tapi kecil sekali. Tapi dari segi artistik itu sebenarnya sangat membantu orang-orang yang memang tidak mempunyai kemampuan artis itu untuk meluangkan kreativitasnya seperti itu. Kalau kalian lihat Mid Journey, kalau kalian lihat kayak misalnya stability AI segala macam, itu banyak orang-orang misalnya dari yang apa ya yang suka gambar yang passionate sama gambar tapi nggak punya background gambar gitu ya dari art school seperti itu dari misalnya dari kebidanan dari yang lain itu dia bisa membuat hal yang kreatif baru seperti itu jadi itu membuka ya dimensi kreativitas manusia yang lebih besar daripada sebelumnya
Kalau misalnya bahasa politik itu mendemokratisasikan seni sebenarnya. Di mana seni itu sendiri merupakan ekspresi dari manusia. Wah, ini agak filosofikal sih, cuman cuman apa namanya? Menurut aku sih semua orang berhak untuk mengekspresikan dirinya ya. Dan AI ini bisa membantu dalam arti mengekspresikan diri mereka dengan lebih baik sih. Jadi akhirnya itu ada net positif dari segi ini ya psikologi manusia sebenarnya. Oke, oke. Thank you, Mas Kris. Jadi, poinnya kurang lebih bijak-bijaklah teman-teman menggunakan AI ya. Itu baik itu dari ChatGPT atau AI dari segi art dan lain sebagainya, bijak-bijaklah. Jangan jangan plek-plekan teman-teman copy paste gitu ya. Apa yang teman-teman dapat dari AI lalu teman-teman langsung gunakan gitu. Tapi dikaji juga lebih lanjut lagi, jangan sampai melanggar norma-norma yang ada seperti itu. Betul, betul sekali. Oke, siap. Kita lanjut, Kak. Oh ya, ingatin juga nih buat teman-teman audiens, link absen akan kami share pada saat webinar saja ya. Jadi setelah webinar ini selesai, link absen akan kami tutup gitu. Jadi stay tune di kolom kolom chat, bisa diperhatikan nanti ketika ada link absen dari admin seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada lagi nggak nih pertanyaan? Oh, ada nih dari Kak Faiz. Permisi Kak, izin bertanya bagaimana cara menggunakan chat GPT secara bijak? Wah, baru aja nih kita ngomongin tadi bijak-bijak menggunakan AI. Bagaimana cara menggunakan chat GPT secara bijak? Takutnya AI ini bisa menghambat perkembangan manusia. Oke. Sebenarnya kalau dari saya sendiri ya yang sebenarnya konsumer ya, pemakai ChatGPT selama setiap hari sebenarnya karena itu mempermudah sekali. Itu malah sebenarnya ada net positifnya sih. Dalam arti apa? Itu sebenarnya membantu kita berpikir. Karena dari ketika kita berkomunikasi dengan AI, itu kita harus clear gitu. Pikiran kita tuh harus harus apa ya? Harus jelas maunya tuh apa sebenarnya. Nah, jadi pada saat kita mengetes promptingnya sendiri, misalnya mau buat LinkedIn post atau yang lain pun, kita tuh terpaksa untuk berpikir sendiri. Kira-kira sebenarnya objektifnya itu untuk apa misalnya. Karena kalau kita cuma bilang doang, bikin LinkedIn post doang tentang AI gitu, nanti hasilnya nggak akan sesuai seperti itu. Tapi kalau misalnya aku jadi ada sparring partner sebenarnya untuk brainstorming dalam mati. Jadi kalau ada ide atau apa, dia tuh mengingatkan, oh target audiensnya siapa? Harus seperti itu. Bikin postnya harus seperti apa nih yang bagus seperti itu. Definisikan bagus itu apa. Jadi sebenarnya dari saya pribadi ya dan mungkin dari teman-teman yang menggunakan ChatGPT sendiri, itu malah mengasah pemikiran kritis manusia sebenarnya sih. Itu karena kalau kalian nggak jelas, makanya hasilnya nggak akan bagus seperti itu. Dan kedua, kalian itu ditantang untuk menjadi bukan hanya karena ChatGPT itu solve kerjaan kalian yang harus bikin dari awal ya. Kalau bikin dari awal terus, itu akan susah memakan waktu. Tapi kalau kalian nggak bikin dari awal dan kalian mengkritis dari hasilnya, itu sebenarnya yang menambah critical thinking kalian seperti itu. Jadi ChatGPT itu mengurangi waktu kalian untuk spending untuk membuat dari awal, tapi mengasah pengetahuan kalian dengan cara mengkritisi dari hasil yang sudah ada sih. Itu yang menurut aku kenapa dengan makin sering kalian pakai ChatGPT, itu makin kerasa kalian confident bahwa kalian tuh bisa ngalahin AI sebenarnya gitu. Jadi ini nggak bisa dijelaskan tapi somehow itu sih kalau kita nggak bisa kita takut sama mereka, gimana kalau kita kuasai teknologinya sih. Dari aku seperti itu. Itu membuat aku tuh jauh lebih tenang daripada kayak nggak tahu dan selalu takut bahwa ada Armageddon gitu dari ChatGPT ini. Itu sih. Oke, siap, siap, siap. Oke, thank you Mas Kris. Oke, kita lanjut lagi nih ada pertanyaan dari Kak Ilham. Kak, harus bisa programming kah buat bisa AI? Kalau takut itu sebenarnya karena saya nggak punya ilmu apapun yang hubungannya sama tech. Judul pertama apa ya program kita sendiri AI for non programmers ya. Jadi Non-programmers, memang betul, betul, betul. kalau kalian tidak bisa teknologi AI programming sebenarnya program ini untuk kalian. Tapi begini, mungkin ini yang miskonsepsi ya untuk teman-teman semua yang ingin terjun ke AI. Sebenarnya AI itu sebenarnya nggak semuanya untuk programming. Yang susah bukan di programming ya teman-teman. Kesulitan mengaplikasikan AI itu pertama mengetahui problemnya kalian tuh apa sih seperti itu. Jadi di Singapura sendiri bahkan di komunitas kami pun banyak akhirnya yang di hire atau ketika kita ngadain bootcamp atau kompetisi yang menang tuh bukan dari IT sebenarnya. Banyak kan dari
orang-orang bisnis, orang-orang pariwisata gitu yang memang memahami problematika dari apa yang ingin diselesaikan sebenarnya. Jadi bikin AI itu sebenarnya ada 3 hal yang equally kompleks dan programming bukan salah satunya. Pertama, pemahaman tentang permasalahan. Kedua, pemahaman tentang apa ya, limitasi dan konsep AI sebagai pengguna sendiri. Ketiga, menghubungkan teknologi AI ini dengan problematika yang ada, mengetahui apa yang bisa dikerjakan dan apa yang tidak bisa dikerjakan. Itu susah sekali itu. Jadi kita tuh selalu 6 bulan pengembangan tuh 4 bulan tuh brainstorming doang teman-teman. Bikinnya cuma 2 bulan sebenarnya. Tapi 4 bulan itu brainstorming. Karena apa? Karena kita harus tahu masalahnya. Karena kalau AI itu so powerful, kalau misalnya kita nggak tahu masalahnya, dia tuh menyelesaikan masalah yang salah dan bahkan itu bisa mendamage manusia sih. Gitu. Jadi itu miskonsepsinya. Pengembangan AI itu nggak cuma di programming doang. Programming itu cuma segelintir aja, tapi sisanya itu adalah bagaimana kalian bisa mengembangkan, mengetahui problem, mengembangkan bisnis model, itu bisnis model penting, bisnis, dan juga mengetahui limitasi dari teknologi AI dan menghubungkan dengan permasalahan yang ada sih. Itu yang susahnya sebenarnya. Oke, betul, betul, betul ya. Berarti memang terjawab ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang memang nggak ada basic teknologi itu bisa banget ikut ya. Karena memang tadi malah bagian tag-nya itu hanya sebagian kecil ya Mas Kris ya. Ya, semakin Iya, lama toolsnya banyak. semakin simpel teman-teman. Simpel sekali. Jadi programming Betul, itu betul, makin betul. kurang. Tapi yang susah itu tetap Hmm, problemnya itu. Problemnya nggak simpel, Iya, malah makin kompleks. Karena manusia makin lama makin kompleks. betul, betul. Dari segi Iya. pemahaman masalah, kemudian problem solving-nya seperti apa, itu yang memang harus teman-teman uh, pelajari. Karena memang proses itu yang makan waktu ya, Mas Kris ya. Tadi Makan waktu diceritain Mas sekali. Kris Wah, itu 4 ya. bulan, 4 bulan doang itu masih Betul. buat buat Iya. pemahaman masalahnya doang. Iya, betul, betul. Gitu. Oke, siap-siap. Oke, Mas Kris, mungkin ada satu pertanyaan terakhir nih, penutup. Pas banget, jamnya juga sudah jam setengah 9. Izin bertanya, Kak, semakin pesat perkembangan AI di Indonesia, bahkan di internasional, banyak polemik di media sosial bahwa AI yang akan menggantikan pekerjaan. Bagaimana pendapat dari Kakak terhadap artikel tersebut? Iya, tadi dijawab ya di presentasi aja. Jadi Betul. tentu ada pekerjaan yang berkurang dan pekerjaan yang bertambah. Tapi artinya sebenarnya pekerjaan yang berkurang itu sebenarnya adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak membutuhkan banyak pikiran sebenarnya. Jadi apa aja, eh, tapi nggak tentu juga ya. Jadi kadang-kadang karena ChatGPT ini akan ada perubahan yang berbeda gitu. Tapi intinya kalau memang kalian merasa, makanya itu kenapa saya sih encourage teman-teman semua untuk ada hands on experience ya dengan mengembangkan aplikasi AI, karena dari sana kalian akan tahu bahwa mana saja sih pekerjaan yang udah digantikan, mana saja pekerjaan yang susah digantikan, seperti itu. Karena kalau kita nggak nyoba, makanya kita tuh learn do impact tuh penting banget. Nggak cuma belajar aja, tapi coba menerapkan. Karena dari sana teman-teman akan mengetahui kira-kira, oh ternyata AI nggak sepintar itu di hal seperti ini. Oh AI ternyata lebih cukup pintar untuk menggantikan ini, seperti itu. Nah dari sana kalian akan membentuk sebuah pemahaman bahwa, oh iya, kalau misalnya aku mau secure my career di depannya, kalaupun aku nggak terjun di dunia AI, aku tahu bahwa karir aku nggak tergantikan di sini. Seperti itu. Jadi um, ada di slide kalau mau lihat dari secara overview, tapi saran aku sih kalian coba sendiri langsung. Praktekkan sendiri, coba latihan sama mentor, nanti kalian akan kebayang kira-kira pekerjaan mana yang bakal digantikan, dan yang nggak bakal digantikan sama sekali. Seperti itu. Oke, siap, siap, siap. Keren banget nih tadi motonya. Learn, do, impact gitu ya. Jadi selain Iya, kita belajar, kita harus lakuin juga dan kita harus pahamin impact-nya apa nanti gitu ya. betul, betul, betul. Oke, siap. Siap. Thank you banget nih Mas Kris nih. Berhubung pertanyaan juga sudah habis, kemudian waktu juga sudah menunjukkan pukul setengah 9, mungkin kita akan akhiri webinar kita malam hari ini. Tapi sebelumnya izin saya share screen sedikit. Jadi saya akan share ke teman-teman, buat teman-teman semua yang statusnya sekarang sebagai mahasiswa, khususnya di semester 3 dan semester 5, bisa banget langsung join atau daftar ke program-program kami di Kampus Merdeka Batch 6 di semester besok. Di situ ada beberapa program, tepatnya ada 6 program, yang salah satunya ada program mengenai AI ini sendiri. Gitu. Jadi teman-teman akan belajar bagaimana cara membangun sebuah fokus di chatbot, pembuatan chatbot seperti yang sudah dipresentasikan oleh Kak Farel di webinar sebelumnya. Gitu. Dan juga ada beberapa program lainnya yang bisa teman-teman telusuri di barcode ini.
Kemudian bagi teman-teman yang belum tergabung di WhatsApp community kami sudah mempunyai wadah buat teman-teman di situ berdiskusi dan juga sharing-sharing tentang ilmu apapun, baik itu di teknologi maupun non-teknologi. Dan di WhatsApp community ini juga sudah tergabung sekitar kurang lebih 500 mahasiswa yang memang setiap harinya ada diskusi aja gitu di dalamnya, kayak gitu teman-teman. Lalu di sini juga ada sosial media kami dari Instagram, ada Selred School dan selred.id, jadi silakan di-follow teman-teman buat teman-teman yang memang mau mengetahui info-info terkini terkait webinar-webinar kita selanjutnya dan juga program-program dari Selred itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin dari saya cukup. Terima kasih banyak Mas Kris sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini sharing ke teman-teman semua tentang bagaimana sih mempersiapkan diri untuk bekerja atau berkarir di dunia AI itu sendiri. Terima kasih banyak Mas Kris. Ya, Terima kasih sama-sama juga Mas buat Indra. Ya, Oke, siap. oke Terima semua. kasih juga buat teman-teman semua udah join di malam hari ini. Silakan isi absen, masih ada kesempatan buat isi absen. Saya kasih waktu sekitar 1 menit sambil saya closing gitu ya. Jadi untuk closingnya, jangan bosan untuk belajar teman-teman, apalagi AI ini terbuka banget buat teman-teman semua yang non-IT gitu ya. Untuk non-programmers itu bisa banget teman-teman buat apply sebagai AI khususnya di kampus mereka semester besok. Dan selalu ingat motonya dari Tera AI itu sendiri, learn, do, impact. Gitu. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Kris. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih atas webinarnya.